Oke, di video kali ini kita akan bahas rahasia kenapa seorang trader itu bisa sukses, teman-teman. Ya, karena gue lihat itu banyak banget dari kalian semuanya yang sering margin call, depo konsisten, bahkan mengalami sell yang beruntun. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mendominasi bahwasanya kalian mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan uniknya adalah 90% itu melakukan kesalahan yang sama. Nah, di sini aku akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh trader, khususnya adalah trader pemula. Sebelum lanjut di videonya, silahkan kalian klik subscribe dulu biar gua bisa share edukasi tentang forex trading setiap harinya, guys. Ini kan seminggu sekali nih ya. Tapi kalau misal subscribe-nya banyak, gue akan upload setiap hari. Yeah, boy. Kesalahan pertama adalah terlalu percaya diri. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ketika kalian contoh nih ya, kalian hari ini mendapatkan profit $10 sebagai contoh aja, dan $10 yang kalian dapetin hari ini itu menurut kalian besar karena kebiasaannya cuma $1, $3, $4, $5, ya walaupun sekali SL $30 sih. Nah, di sini kalau semisal lo udah ngalami hal yang seperti itu, ya, itu lo jangan terlalu percaya diri karena lo akan ngerusak mentalitasmu, guys. Percaya sama gue. Karena dengan lo percaya diri, lo melambaikan resiko yang akan kalian hadapi ke depannya. Karena kita tahu bahwasanya trading nggak melulu tentang profit. Ada kalanya loss, ada kalanya dimana kita mungkin loss besar ya, dan loss kecil. Bahkan trader pro pun juga pernah mengalami loss besar, teman-teman ya. Entah itu dia human error atau mungkin karena slippage, itu udah hal yang wajar ya. Jadi bukan kalian doang. Tapi bedanya pemula sama profesional adalah ketika trader profesional dia mengalami loss besar, dia masih bisa manage. Dia masih bisa ngontrol emosinya. Dia masih punya plan untuk kedepannya. Nah, ketika lo percaya diri, lo mencoba buat meresikukan kapital yang lebih besar daripada biasanya. Yang mungkin lo ngerasa, oh aku sekali SS $10 mas. Karena lo udah ngerasakan profit yang besar. Di sana kalian itu mencoba buat menaikkan kapitalnya menjadi $20. Jadi dengan ini hal yang nggak boleh kalian lakuin. Ketika kalian menaikkan resiko kalian, itu bakal ngerusak manajemen resiko, guys ya. Ketika katakanlah lu udah ngerasa bahwasanya lu jago, ketika lu udah ngerasa wah aku udah hebat nih, udah bisa profit segini dan lain sebagainya. Tapi lu jangan lupa bahwasanya lu akan dihantam oleh market ya. Dan kalau semisal manajemen resiko lu nggak bagus, lu bakal berantakan trading plan kalian. Itulah mengapa seorang trader yang melakukan compounding, dia sering tumbang di tengah jalan karena memang udah ngerasa seperti itu. Ketika dia di bulan pertama dia udah deposit katakanlah $1000 dan di bulan kelima dia akunnya growth sampai 1000%. Dengan hal itu dia percaya diri, wah aku bisa nih, aku bisa jadi seorang trader. Nah, ketika di fase itu dia akan dihantam oleh kenyataan bahwasanya trading bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Pekerjaan seorang trader itu nggak cocok buat orang yang angkuh, teman-teman. Berbeda kalau semisal lu mungkin di real life lu adalah seorang abdi negara dan lu udah lulus nih jadi seorang abdi negara dan lu angkuh di kebiasaan kalian di masyarakat, mungkin nggak langsung, teman-teman ya. Tapi kalau semisal lu di market dan angkuh secara langsung, lo akan dihantam oleh kenyataan. Maka dari itu untuk percaya diri itu sebenarnya nggak disarankan ketika kalian jadi seorang trader. Yang kedua, kalian nggak punya yang namanya strategi yang bagus. Maksudnya di sini bukan berarti strategi kalian adalah mempunyai win rate 100% ya, bukan. Tapi lo nggak punya reason yang pasti terhadap metode kalian. Karena gue lihat di search engine Google, teman-teman, kebanyakan dari kalian itu mencari nih teknik trading forex akurat, teknik trading gold akurat, smart money konsep akurat. Bos, gua kasih tahu ke kalian semuanya ya, nggak ada yang namanya strategi atau analisa yang 100% win rate, teman-teman. Gua kasih tahu, kalau semisal ada orang yang ngimi-ngimi kalian ya dengan strategi 100% win rate, itu berarti fix 100% scam, teman-teman. Gua katakan bahwasanya itu adalah penipu. Karena nggak ada, di dalam market tuh lu nggak ada
ya. Lu analisa pasti bener itu nggak ada. Pasti ada yang namanya dimana kalian loss. Seorang trader institusi, seorang trader profesional pun juga mengalami yang namanya loss. Kalau semisal lo tanya gua, Bang lu pernah loss ya? Lu itu adalah pertanyaan paling goblok yang pernah gua denger. Ya. Jadi pasti ada resiko, teman-teman. Mesti lu lihat ya, ketika lu gabung komunitas, ketika lu daftar di akun broker, di sana pasti dikasih disclaimer bahwasanya modal Anda dalam resiko atau trading adalah aktivitas yang beresiko. Kalau semisal udah seperti ini, kita tahu bahwasanya modal kita dalam resiko gitu. Jadi dengan ini ya, solusinya gimana? Solusinya adalah lu harus mencari strategi yang baku dan menurut lu cocok. Karena gue lihat tuh kebanyakan dari kalian itu FOMO sama satu strategi. Misal nih ICT, ya kan? ICT itu sebenarnya adalah smart money concept atau mungkin price action biasa yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk biar lo detail aja. Tapi menurutku nggak detail banget karena probabilitasnya menurut gue juga kecil, teman-teman ya. Jadi lo harus cari ya metode yang cocok. Terserah lo mau pakai metode apa, terserah ya. Mau SMC, chart pattern, yang penting lu cocok aja dan nyaman di sana lu pakainya. Maksudnya nyamannya di sini gimana, Mas? Misal nih ya kan, kalian pakai RR 1:2 atau risk to reward 1:2. Let's say menggunakan chart pattern. Yaudah aku pakai chart pattern nyaman kok, Mas. Aku bisa trading santai di sini dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau semisal lo pakai yang katanya adalah trading ala bandar, itu lo mau coba metode tersebut juga nggak masalah. Karena gue sendiri itu mencoba semua metode, gue udah pelajari semuanya dan finally gue balik lagi ke support resisten, guys ya. Karena menurutku ya support resisten adalah basic dari semua technical analysis yang ada, oke? Dan lo harus tahu itu. Ketika basic itu lo pelajarin, satu metode itu lo pelajarin, lu sampai muntah lu pelajarin semuanya ya, lu bakal jadi jagoan di market ya. Ketika lu melihat oh ini zonanya yang bagus di sini, Mas, ini zonanya yang kurang bagus di sini, kalau semisal aku ambil di sini nanti probabilitasnya nggak begitu besar, kalau semisal aku ambil di bawah nanti probabilitasnya gede, kalau semisal aku mau full margin di sini pun bisa. Nah itu yang membedakan antara orang yang kebanyakan punya metode sama yang fokus di satu metode aja. Gua sering bilang bahwasanya ketika lo fokus di satu metode dan lo jadi jagoan di sana, lo pasti bakal kaya, guys ya. Percaya sama gua ya. Jadi lo harus pastiin strategi kalian baku dan cocok sama kalian. Baku doang kalau nggak cocok juga percuma. Yang ketiga, berpikir bahwasanya modal adalah segalanya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kebanyakan itu banyak banget orang yang bilang, lo mah enak bang, modalnya gede. Bos, lo pikir modal gue dulu juga gede? Enggak ya. Jadi start dari awal dulu, dari $100 dulu, dari $10 dulu. Dan itu berkembang, teman-teman. Apakah dari $100 itu langsung cuan? Enggak. Gue pernah margin call 250 juta. Ini saksi hidupnya nih. Kemarin aku kasih datanya, guys. Ya, jadi lo jangan berpikir bahwasanya orang yang udah jago di market itu langsung kaya. Nggak ada, bos. Nggak ada yang namanya lo kaya instan di market. Nggak ada. Itu butuh bertahun-tahun. Jadi lo jangan percaya sama omongan orang yang mungkin umur 19 tahun, 17 tahun lo bisa udah profitable tuh bullshit, bro. Ya, dia mulai itu kapan? Kedewasaannya itu belum mateng, bro. Ya ayolah, itu baru bisa kencing doang umur 17 dan dia ngaku bahwasanya dia adalah seorang profitable trader dan tradingnya udah profit konsisten. Wah, lu sakit kalau percayakan itu ya. Sekarang usia gue itu 21 tahun, gue start di umur 17, teman-teman, dan gue gak pernah bilang bahwasanya gue bisa profit konsisten nih di umur 17 atau mungkin di umur 18. Gak ada, bro ya. Gue start dari 17 tahun sampai sekarang 5 tahun berjalan ini, bro ya. Jadi di umur segitu gue ketawa nih, di umur segitu gue baru belajar, itu pun basicnya doang, nggak langsung terjun ke akun real. Satu akun pertama ya, di 1 tahun pertama gue belajarnya basic, mempelajari semua teori yang ada. Baru ketika aku paham, baru aku depositin di akun real, dan itu pun pertama kalinya boncos gue. Menurut gue dulu deposit $50 gede buat gue ya. Jadi lu jangan gampang lah percaya sama omongan mentor-mentor bocil di luar sana. Nah ini gue sampaikan spesial buat kalian semuanya.
Dari 5 tahun berjalan gue bergelut di market ya, ada satu hal penting yang wajib kalian ingat-ingat dan selalu kalian perhatikan, yaitu adalah dimana ketika kalian punya yang namanya kapital. Contohnya banyak. Kalau semisal modal kecil sekarang ya, dan pengen menggunakan modal besar, itu banyak sekarang ya. Lo bisa bangun portofolio dulu dengan modal kecil, terus kalian cari investor untuk kalian kelola dananya. Tapi menurut gua ya, untuk mengarah ke step tersebut itu gak gampang teman-teman ya. Itu perlu mentalitas yang besar. Karena mengelola duit $10 sama ngelola duit $10.000 itu mentalitasnya beda. Jadi lu jangan sekali-kali ya cari investor kalau semisal kapital lu atau mentalitas lu itu belum mengarah ke sana. Lu perhatikan hal ini. Karena kebanyakan orang tuh udah kekeh nih, aku pengen modal gede nih biar nanti profitnya enak. Nggak gitu bro ya. Caranya nggak seperti itu. Lu ikut funded pun ya, itu nggak akan ngasilin lu kaya bro ya. Karena funded itu dapat duit itu dari akun pendaftaran kalian ya. Gua kasih tahu ke kalian, nggak ada yang namanya funded yang lu suruh bayar terus nanti lu dikasih akun untuk kalian tradingan. Is no big scam bro. Gua nggak ngomong ya 100% scam, tapi ada yang scam karena mereka pendapatan terbesarnya dari akun pendaftaran. Kalian bayar ya pendapatannya mereka dari sana kebanyakan, bukan dari hasil profit yang kalian tradingkan itu di sharing. Nggak ada bro ya, nggak ada orang di dunia ini atau mungkin perusahaan di dunia ini yang sebaik itu. Orang bank ya, bank internasional, bank Indonesia pun juga butuh trader untuk mengembangkan dananya mereka. Tapi apakah mereka rekrutmennya itu disuruh trader-trader itu bayar untuk menjadi salah satu bagian dari trader bank tersebut? Jawabannya nggak ada. Mereka melihat dari kualifikasi. Lu layak nggak mengelola dana gua? Jadi contoh kecilnya seperti itu, logikanya seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah dari 5 tahun gua bergelut di dalam market, ada satu hal yang pengen gua sampaikan. Yang pertama, kalian jangan percaya sama omongan-omongan bullshit yang menawarkan kemudahan ya. Entah itu kalian dimudahkan dengan modal yang besar, lu bisa mengelola dana yang gede, atau apalah itu, kalian didanain dan lain sebagainya. No. Jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, ya, gak usah terlalu FOMO dengan strategi baru, yang dimana strategi tersebut ujung-ujungnya malah bikin pusing kalian. Contoh, kalian udah pakai metode smart money concept atau supply and demand, dan kalian melihat di TikTok, ini win rate-nya 99%, dan lu mencoba buat mempelajari itu. Gua kasih tahu ya, teknik-teknik yang diberikan kepada yang dipakai oleh orang-orang seperti itu adalah teknik-teknik yang sebenarnya kita udah pelajari, udah ada di market lama. Tapi dia ngeklaim bahwasanya ini teknik-teknik gua. Nggak ada anjir, ya. Nggak ada. Itu cuman gimmick marketing doang. Banyak sih sebenarnya hal yang nggak bisa gua share di sini. Tapi semoga apa yang gua sampaikan ini bisa membuka pikiran kalian dan bisa mempermudah jalan kalian untuk menjadi seorang profitable trader. Mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Gue ada komunitas gratis yang bisa kalian gabung teman-teman. Itu linknya gue taruh di deskripsi video ini. Thank you semuanya. Be smart.